إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك وعنئم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد فاز المتقون تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siapapun bisa tertawa dengan lebar, bisa berteriak dengan sekuat tenaga, bisa berjalan, bisa mengayunkan tangan, bisa berdetakkan jantungnya. Tapi ada suatu masa di mana nanti yang hijau akan menguning, yang menguning akan melayu, yang melayu akan mati, dan yang mati akan menjadi debu, dan yang menjadi debu itu akan berterbangan menjadi sia-sia tanpa ada nilainya. Begitu pula kita. Sekarang orang bisa berkata, saya ini, siapa saya? Semua orang bisa berkata. Tapi malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Terlahir dari bukan apa-apa dan meninggal menjadi bukan siapa-siapa. Kita hanyalah nutfah, tetesan air mani yang kemudian menjadi manusia yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Maka seyogianya bagi kita terus melihat apa sebetulnya tujuan kita hidup. Apakah semata-mata mencari uang? Apakah semata-mata bekerja? Apakah semata-mata menikmati kehidupan yang tidak ada artinya? Apakah hanya itu semua? Tujuan kita utamanya adalah ibadah agar Allah ridho kepada kita. Bukan semata-mata mencari rezeki, bukan. Karena rezeki didatangkan sedangkan berusaha adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua di antara kita akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu sampai kapan batas umurnya. Ketika wafatnya sudah mendatanginya, itu tidak akan pernah datang terlambat dan tidak akan pernah tertunda sesaat. La yastakhiruha sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan datang cepat dan tidak pula datang terlambat. Malaikat yang sekarang belum datangi kita bukan berarti dia lalai, bukan berarti dia lupa, tetapi semata-mata karena dosa kita masih banyak. Semata-mata Allah menunda kematian kita karena Allah menginginkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mati lari dari kematian, kematian akan mendatangi kita. Aina yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kematian akan mendatangi kita meskipun kita berada dalam tembok yang besar, meskipun kita berada dalam benteng yang besar, kematian akan menjemput kita. Meskipun kita pakai baju besi yang tebal, kematian tetap akan menjemput kita. Kalau kita lari, dialah yang akan mendatangi kita. Kalau kita lari, dia akan yang mengejar kita. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sebesar apapun benteng, tetaplah kematian akan menjemput kita. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau kalian lari, dia akan mengejar kalian. Sehingga hakikatnya semua di antara kita sedang berjalan menuju batas ajalnya masing-masing. Karena semua di antara kita hakikatnya tinggal menunggu antrian, tinggal menunggu panggilan antrian. Semua saat ini sedang memegang nomor antriannya. Hanya saja tidak ada yang tahu dia berada di nomor antrian keberapa. Bisa jadi kita dahulu, bisa jadi mereka dahulu. Bisa jadi kita belakangan, bisa jadi mereka belakangan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling bahagia di hidupnya di dunia dan akhirat adalah orang-orang yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala memuji dalam banyak ayat tentang orang-orang yang ikhlas. Innallaha yuhibbul mukhlasin. Allah mencintai orang-orang yang ikhlas. Sesungguhnya kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tidak ada balasan yang cukup di dunia ini bagi orang yang ikhlas. Tidak ada. Seandainya seluruh perhiasan di muka bumi ini dikumpulkan untuk sebagai balasan bagi orang ikhlas, sehingga itu tidak akan cukup sebagai balasan bagi orang ikhlas. Karena balasan bagi orang ikhlas adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia yang fana. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ikhlas tidak terdapat kata ikhlas di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak terdapat kata ikhlas di dalamnya. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa orang yang ikhlas, ketika dia mengakui bahwa dirinya ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya itu masih butuh dengan keikhlasan lagi. Betapa tidak sulitnya ikhlas. Orang yang berusaha untuk ikhlas harus menghadirkan amal, niat dalam 3 keadaan. Sebelum beramal dia harus ikhlas. Ketika beramal dia harus ikhlas. Dan selesai beramal dia pun harus ikhlas. Kalau dalam proses 3 ini ada satu dari antaranya yang tidak ikhlas, maka amalnya akan tertolak. Sebelum beramal dia tidak ikhlas, atau ketika beramal dia tidak ikhlas, bahkan setelah beramal bisa dia tidak ikhlas, maka amalnya tertolak. Sungguh beratlah apa pekerjaan daripada ikhlas itu. Oleh karenanya balasan dari orang yang ikhlas adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada satu golongan yang tidak mungkin digoda oleh iblis, digoda oleh syaitan. لأغوينهم صراطك المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata iblis ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikekalkan sampai hari kiamat untuk menggoda manusia. Hanya satu golongan yang tak mampu digoda oleh iblis, laknatullahi alaihi, yakni adalah orang-orang yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita hadirkan terus perkara ikhlas di dalam diri kita. Sebagian salaf berkata, "Inna a'malakum qalilatun fa akhlisu hadzal qalil." Sesungguhnya amal kita ini sudah sedikit, tak berkualitas, banyak mengeluhnya. Maka kalau tidak ikhlas, kita tidak akan diterima. Sedangkan yang diterima hanyalah amalan-amalan orang yang ikhlas saja. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Entah kapan, tapi Allah yang pasti akan mencabut nyawa kita. Maka nanti yang akan tersisa hanyalah perkataan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah mendengar. Ternyata ayat-ayatmu yang dahulu dibacakan oleh para khatib, oleh para penceramah, oleh para ustadz di YouTube itu ternyata benar. Hanya itu nanti yang dapat kami katakan. Hanya itu nanti yang dapat kita katakan. Sedangkan penyesalan sudah menjadi penyesalan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Orang yang menyesal tidak akan bisa kembali pada masa lalunya. Lan tarja'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali orang yang sudah menyesal. Oleh karenanya wahai hadirin sekalian, nanti yang bisa jadi menjadi andalan kita adalah tetesan air mata yang keluar di sepertiga malam. Yang menjadi andalan kita bisa jadi adalah sujud-sujud panjang yang kita lakukan di sepertiga malam terakhir. Yang menjadi andalan amal kita barangkali adalah tangan yang kita masukkan ke dalam kotak amal 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 rupiah. Barangkali usapan kepala anak yatim yang kita usap, kemudian kita memberikan uang, itu barangkali adalah yang menjadikan amalan kita. Sedangkan semuanya, apa yang kita kumpulkan nanti hanya menjadi perebut bagi ahli waris saja. Sedangkan yang tersisa hanyalah amal soleh yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم تقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم
الذي بشر به عيسى بن مريم ولعل بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يعرف قائل بيت الله المحرم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وكرم ومجد على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.